Apa yang kita desain, kita rekayasa, kita engineering gitu ya untuk dilakukan di rumah sama kayak PJBL lah. Teman-teman gue sudah banyak melakukan jadi udah kebayang gitu. Nah, cuman individual tapi generik di rumah gitu ya per anak, bisa jadi per anak. Bisa jadi nanti mungkin di Pokja akan diskusikan lebih lanjut dengan para para fasilitator di Pokja. Bisa jadi proyeknya itu satu keluarga satu proyek bareng-bareng gitu ya. Kayak saya ada anak saya 2, satu naik kelas 4, satu naik kelas 1. Oke, proyeknya bareng berkebun yuk. Nah, cuman ada stressing di kelas 4 apa, di kelas 1 apa gitu ya. Nah, seperti itu bisa jadi kayak gitu. Jadi let's make tagline SI ya, learning is fun for us everywhere, every time. Jangan bikin stres. Gurunya stres, orang tuanya stres, maka muridnya jadi pasti stres, nggak happy. Jadi dimulai dengan gurunya dulu happy, orang tuanya dulu happy, maka anaknya akan happy. Gitu. Nah, kemudian akan butuh kolaborasi fasil dengan orang tua, gitu. Bentuknya gimana nanti mungkin bentuk di pelajaran, di desain pembelajaran dan nanti akan diskusikan detail di Pokja juga gitu ya. Nah, kemudian guru nih memang tantangan terbesar, challenge terbesar adalah di guru gitu ya. Tapi yakinlah kalau kita bisa melalui tantangan besar ini, kita akan sampai di sebuah tempat yang lebih tinggi lah, tempat yang lebih hebat gitu. Kayak kita naik gunung gitu ya, outfall atau susur pantai. Mungkin capek, mungkin lelah, mungkin berat, tapi begitu kita sampai puncak, terbayar semua kelelahan kita, terbayar semua keletihan kita, capek kita yang tadi ngedumel sekarang lupa semua tuh capek-capeknya gitu ya. Jadi tantangannya terbesar di fasilitator. Jadi selain sebagai fasilitator, karena tadi beberapa kegiatan akan didesain dan dilakukan oleh orang tua di rumah, maka guru naik kelas. Dari sekedar fasilitator menjadi learning consultant, konsultan pembelajaran gitu ya. Jadi konsultan nih. Jadi habis ini mungkin HC harus bikin sertifikasi buat guru-guru SAI yang berhasil memfasilitasi pembelajaran home based learning sebagai learning consultant gitu. Gitu. Siap. Siap aja dulu. Kalau kata Bu Cece, bismillah aja dulu. Lanjutkan. Nah, kemudian home based learning itu apa? Kemudian kita breakdown menjadi 7 kegiatan. Nanti ini akan dicari lebih detail lagi di Pokja sekali lagi. Apa aja breakdown dari home based learning ini? Yang pertama adalah home program. Jadi home program, kemudian home project based learning atau home PJBL, kemudian playdate, kemudian class bubble, kemudian virtual discussion atau virtual active learning, kemudian teacher visit, dan yang ketujuh parenting support. Aduh, sorry. Kembali yang ke berkabut. Gak apa-apa deh, berkabut siang. Oke, lagi connecting. Oke, itu ya. Jadi santai aja, nggak usah buru-buru. Home based learning karena ngejar Pokjanya ini, biar Pokjanya nanti lebih leluasa. Home based learning terdiri dari 7 ya, teman-teman harus ingat. Ada 7 breakdown dari home based learning. Sebagian besar akan digarap oleh teman-teman. Nanti diskusikan di Pokja. Ada 7, ingat. Dan ini akan jadi paket belajar barunya Sekolah Indonesia. Gitu ya. Kalau ada sekolah lain yang mau belajar, boleh sama kita. Kita buka kesempatan sekolah lain mau belajar sama kita gitu ya. Sambil kita melakukan. The best way to learn is teaching gitu ya. Belajar paling baik adalah dengan mengajarkan ke orang lain. Yang pertama, home program itu apa? Home program adalah kegiatan menginstal anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik berupa kegiatan harian. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan bisa jadi tidurnya pun adalah sebuah kegiatan belajar. Jadi dari bangun tidur ke toilet, sikat gigi, apalagi BAK, BAB, kemudian sholat subuh, mungkin juga yang kelas besar udah mulai tahajud dan seterusnya. Sikat kamar mandi, nyapu, ngepel, nyapu halaman, apalagi nyuci baju, jemur baju, nyetrika, semua adalah sarana buat pembelajaran gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan home program. Semua kegiatan di rumah dijadikan pembelajaran. Gimana desainnya? Nanti lewat SKKD yang udah kita punya, KI 1 sampai KI 4 yang kita punya, coba dikaitkan di situ. Kira-kira untuk akhlak apa aktivitas yang memungkinkan ya gitu. Buat leadership apa, buat teaching skill apa dan seterusnya. Buat IPA apa, buat sains apa dan seterusnya. Jadi gitu, itu home program. Kemudian home PJBL. Nah, ini yang jadi salah satu
kekuatan juga di home based learning tentang home PJBL. Home PJBL adalah kegiatan proyek di rumah yang dikerjakan di sela-sela home program tadi. Jadi dia melakukan aktivitas harian di rumah, tapi ada sela-sela buat menggarap proyek. Bisa jadi dalam realitanya butuh waktu khusus yang terjadwal secara rinci untuk mewujudkan atau menyelesaikan home project tersebut. Ya kayak kita PJBL gitu ya, ada jadwalnya nih. Bikin ini kapan, bikin ini kapan, bikin ini kapan, bikin ini kapan, dan seterusnya. Jadi seperti itu, ada jadwalnya. Adapun pilihan home project tersebut mengacu pada 7 Green Principle of SAI. Ini yang mau kita lakukan. Tadinya kita mau menerapkan 7 Green Principle SAI ini di masing-masing sekolah. Jadi ada benar-benar sekolah itu ya kayak yang Pak Lendo bilang, kayak yang Pak Iskandar bilang gitu ya, sekolah desa, ya begitulah gitu ya. Tapi ternyata kita harus mencoba tantangan lain. Kita akan melakukan 7 Green Principle ini di rumah. Kalau tidak pandemi kan cita-cita kita SAI ini bisa menjadi miniatur peradaban. Menjadi miniatur peradaban, di tiap unit jadi miniatur peradaban. Ada manusianya, ada lingkungannya yang saling mendukung, dan itu islami banget lah. Kita bayangkan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, itulah SAI. Dimanapun SAI gitu ya. Ramah lingkungan, energinya terbarukan, renewable energy gitu ya. Kemudian green farming, mandiri pangan, nggak cuman ketahanan pangan gitu ya, tapi juga mandiri gitu ya. Kemudian zero emission, semua warganya tidak memberikan kontribusi terhadap penipisan atau pembolongan ozon gitu ya, dan seterusnya, water conservation dan seterusnya. Nah sekarang PJBL ini dibuat di rumah gitu, dibuat di rumah. Kita sudah membagi-bagi, tema pertama itu biasanya kita Indonesian Day, maka akan menjadi tetap Indonesian Day, Indonesia Merdeka gitu ya. Tapi kita buat gak cuma merdeka hore-horean doang gitu ya, tapi Merdeka Indonesia tahun ini adalah kita canangkan sebagai merdeka pangan. Indonesia Merdeka, merdeka pangan. Jadi nanti semua kelas akan gimana caranya mengendorse, mempush anak-anak dan orang tuanya untuk bisa berkebun di rumah. Oh Pak, rumah kita di kota nih anak-anaknya nggak punya lahan buat berkebun gitu ya. Kalau kata rekan saya di Depok berkebun itu pasti punya lahan. Orang mati aja punya lahan 2x1, apalagi yang hidup gitu ya. Jadi pasti ada lahannya buat berkebun. Jadi semuanya berkebun. Dan ini dimulai dengan gurunya gitu ya, gurunya. Sebelum guru dimulai dengan BOD-nya gitu, dengan dirpennya gitu. Makanya dirpennya jadi belajar berkebun, belajar. Kalau aku berbunga boleh nggak Pak? Oh boleh, itu menyuplai oksigen. Boleh Miss? Aku pilih berbunga. Waduh, Pak Beni makin sayang ini. Bunga kan ya nanti Miss. Yang nyiramnya Pak Beni. Oh, Pak Beni yang nanti kasih Miss gitu ya? Iya. Bisa dimakan, carian. Bisa dimakan Miss bunganya. Bunga matahari bisa dimakan. Jadi bunga itu nggak bertanamnya juga nggak harus bisa dikombin ya, kalau kata Pak Edi itu tanaman refugee gitu, tanaman yang dia jadi menolak atau menarik hama gitu ya. Jadi memang tanaman pangan juga perlu diselingi dengan tanaman berbunga. Nanti ada ilmunya lah, nanti dibahas lebih detail di sesi berikutnya. Itu tentang PJBL, jadi mengacu, jadi rumahnya warga komunitas SAI itu menjadi miniatur peradaban. Jadi rumah-rumah yang rahmatan alamin. Hanya sekolah tapi rumah-rumah kebayang. Kalau kita sekarang ada orang tuanya itu ada sekitar 1000-an orang tua lah. Bisa melakukan ini semua, maka tadi jadi sebuah gerakan yang rahmatan alamin lah. Gitu. Gak cuma di atas kertas tapi juga nyata. Berikutnya playdate. Setelah home program, home project, kemudian playdate. Playdate itu apa? Siswa kita perbolehkan datang ke sekolah. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Playdate ini bisa buat semua siswa SAI. Jadi anak-anak boleh datang ke sekolah. Karena apa? Karena tadi di rumah mulu, bosan, jenuh, stres gitu ya. Jadi sekolah membuka diri. Sekolahnya hijau, banyak pohon. Ini terapi tersendiri untuk menghealing stres. Mungkin juga nggak cuma anak-anak, bisa jadi orang tuanya juga butuh healing stres. Jadi sekolah membuka diri untuk apa ya? Untuk
family trip, family recreation lah gitu ya. Rekreasi keluarga ke sekolah. Ngapain? Ya olahraga lah, bersepeda, senam nanti di sekolah, kemudian berkebun dan seterusnya. S dan K berlaku, jangan banyak-banyak. Mungkin 2 atau 3 keluarga gitu kali ya dalam satu hari, dengan tergantung luasan sekolah gitu ya. Jadi ini kita juga membuka diri, tapi bukan buat sekolah, buat terapi healing stres gitu ya. Itu. Nah, prosedurnya gimana? Setiap orang tua konfirmasi ke guru kelas konfirmasi ke kepala sekolah konfirmasi ke bagian GE atau Sarpras. Biar didata, biar nggak terjadi penumpukan, biar tetap ada physical distancing, biar tetap ada social distancing. Itu tentang playdate. Jadi sekolah membuka diri. Terutama untuk anak-anak ABK yang butuh ketemu langsung, touch langsung, interaksi langsung dengan guru pendampingnya gitu ya. Jadi ini bisa banget dilakukan untuk teman-teman di ISTC. Kemudian berikutnya adalah kelas bubble. Kelas bubble itu apa? Kelas bubble adalah belajar kelompok. Ya, kasar kayak belajar kelompok lah gitu ya. Jadi banyak variabel di orang tua kita gitu ya dalam menerapkan home based learning ini gitu ya. Nah, yang terburuk adalah kedua orang tuanya itu bekerja dan tidak ada asisten rumah tangga di rumah. Nggak ada bude, nggak ada pade, nggak ada nenek, ya pokoknya bingung lah anak ini gitu ya. Nah, makanya kita buat alternatif solusi yaitu kelas bubble. Kelas bubble ini kalau teman-teman pernah dengar social bubble gitu ya, nah terinspirasi dari sana gitu ya. Jadi satu kelompok, satu lokus siswa belajar di satu rumah yang disepakati gitu ya. Jadi ini benar-benar menguji konsep sekolah komunitas kita gitu ya. Orang tua yang ikhlas menerima anak yang lain untuk belajar di rumahnya, gitu ya. Ini konsep anakmu anakku, anakku anakmu ini benar-benar teruji lah. Dan ya kita upayakan untuk bisa dilakukan lah gitu ya. Tentu tetap dalam protokol COVID, pakai masker dan segalanya, cuci tangan dan seterusnya gitu ya. Dan ini juga bisa dikombinasi dengan subprogram lainnya. Tadi bisa jadi combine dengan home project. Kalau home program kan bisa di rumah sendiri ya. Bisa dengan nanti program lainnya lah gitu ya. Jadi beberapa item ini bisa kolaborasi dengan item lainnya. Berikutnya adalah virtual discussion. Jadi ini yang banyak dilakukan kemarin ketika survival mode kita gitu ya. Kita banyak diskusi lewat Zoom, yang paling banyak mungkin Zoom gitu ya, karena dapat nih. Dan kayaknya sekarang hampir semua udah semua guru kita pandai nge-Zoom lah gitu ya. Tinggal bagaimana nanti masing-masing unit punya akun sendiri dan bisa dioptimalkan oleh masing-masing guru di jadwal lah gitu ya. Bisa juga lewat WA call, karena tadi nggak harus klasikal. Justru pengalaman saya melihat nge-Zoom itu lebih cocok dalam kelompok kecil gitu ya. Berlima tadi kelas bubble tadi Zooman gitu ya. Daripada dengan satu kelas, ini kayaknya nggak efektif gitu ya. Nah, kalau WA call sekarang yang udah diupdate bisa sampai 8 orang, bisa juga dilakukan. Terutama untuk kelas besar gitu ya, yang memang sudah diperbolehkan megang gadget lah gitu. Kemudian di kelompok kecil, nah kemudian yang jadi catatan adalah jangan sampai terjebak kepada model ceramah kayak gini nih. Saya lakukan ceramah nih ya, ceramah aja. Yang dengerin bisa sambil tidur, bisa sambil gambar, nggak fokus lah. Jadi tetap lakukanlah model belajar aktif seperti jigsaw, think, pair, share dan lain-lain itu dalam bentuk virtual. Jadi belajar aktif itu nggak selamanya fisiknya bergerak, tapi hakikat dari belajar aktif adalah otaknya berpikir, otaknya bergerak, nggak bengong, nggak diem gitu ya. Nanti mungkin akan disimulasikan di Pokja juga, atau mungkin nanti akan ada sesi khusus untuk bagaimana merunning pembelajaran jigsaw, think, pair, share dan beberapa belajar aktif lainnya gitu ya, chalk talk dan segala macam dalam bentuk virtual. Jadi nggak ceramah doang. Atau mana ada yang cerita tuh kita nonton bareng Pak di Zoom gitu kan. Oh ya boleh juga gitu, sambil diskusi terus di chat. Atau variasi gitu ya. Kemarin saya ikut pelatihan kombinasi antara Zoom dengan WA. Jadi tetap ada bicara di Zoom, tapi lainnya ada sesi, yuk semua buka WA. Ketik komennya di WA, ketik insight atau quote yang didapat dari pembicara, gitu dan seterusnya.
gitu ya. Jadi belajar aktif. Nah kemudian berikutnya adalah teacher visit. Jadi guru berkunjung ke rumah siswa atau ke kelas bubble. Tadi ada kelas bubble kan? Bisa jadi ada jadwal guru berkunjung ke kelas bubble tersebut. Atau guru berkunjung ke rumah. Bisa jadi ke untuk teman-teman yang agak slow belajarnya gitu ya. Atau yang hilang kontak, nggak ada update dan seterusnya. Tapi sebisa mungkin juga semua murid terkunjungi, tersilaturahimi sehingga yakin deh kalau ini bisa dilakukan itu pasti murid akan berbunga-bunga berbinar-binar datangnya sama gurunya gitu ya. Jadi ini harapannya teacher visit juga bisa dilakukan sebagai bentuk breakdown dari home based learning tadi. Termasuk juga nggak hanya guru kelas, nanti mungkin bisa bagi-bagi tugas nih, guru Al-Quran, guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab dan lainnya gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah parenting support. Jadi memang yang terberat dari home based learning ini adalah mindset di orang tua gitu ya. Ya tadi yang selama ini cuma terima jadi bagi rapot, dapat lesson plan dan dapat rapot gitu ya. Sekarang dia harus ikut terjun langsung juga untuk bersama fasilitator mendesain pembelajaran gitu ya. Kemarin saya lihat udah ada yang coba menerapkan dalam bentuk offline gitu ya. Lesson plan kemarin ada beberapa kelas yang sudah mencoba model presentasi lesson plan-nya itu tidak model ceramah, tapi orang tua dikasih targetan rapotnya, kemudian orang tua disuruh mikirin programnya kira-kira yang cocok apa, terus dikasih ini outing-nya kira-kira apa yang perlu disiapkan dari outing. Jadi orang tua juga berpikir dan mendesain dan ternyata seru. Kebetulan itu kelas anak saya. Gurunya keren lah waktu itu. Wih, keren nih model lesson plan-nya begini, sosialisasi lesson plan-nya. Nggak ceramah tapi dikasih berkas terus disuruh mikirin, terus tiap kelompok orang tua suruh presentasi. Oh ini keren banget gitu. Ini juga bisa dilakukan secara online. Jadi nanti bisa jadi ada kelompok orang tua ketika lesson plan tuh ya, kelompok orang tua diajak mendesain pembelajarannya kelompok gitu. Misalnya orang tua A, B, C yang satu komplek, oh kita mau bikin proyeknya bareng-bareng di rumah si C misalnya. Oh boleh juga gitu. Nah untuk membackup ini semua nanti akan ada parenting support berupa webinar, bisa jadi Zoom, dari pihak BOD gitu ya, dari kami di DOK mungkin nanti Pak Asep akan mengajarin online bagaimana teknik menulis dengan filosofinya SAI, Bu Dia akan mengajarkan bagaimana menanamkan karakter di anak-anak, Bu Pipin akan membedah bagaimana tuntas motorik dan siap belajar di TK dan seterusnya gitu ya. Ini akan kita lakukan terjadwal, jadi orang tua juga bisa memahami oh begini toh belajar sekolah alam, oh begini toh. Ternyata benar-benar belajarnya mainnya nggak cuma main gitu ya, mainnya ternyata banyak pelajaran yang dapat gitu, mainnya nggak main-main ternyata gitu. Atau juga bisa jadi WA call gitu ya, guru standby buat menerima curhatan orang tua gitu ya, masukan, saran, kritik gitu ya. Karena kan yang merunning mungkin juga banyak orang tua sehingga kita butuh feedback lah, masukan dalam mendesain pembelajaran atau solusi nih begini nih anaknya susah nih, gimana caranya gitu ya. Beberapa orang tua gitu ya, ada yang menyampaikan, iya nih, tetaplah kita pakai sampai butuh jual nama fasilitatornya nih buat ngancem anak gitu. Nah gitu kan ternyata, insya Allah kita sebagai fasilitator masih berwibawa lah di mata anak-anak gitu ya. Makanya kita terus harus jaga wibawa ini. Bisa juga lewat kulwap, buat OTS dan seterusnya. Jadi akan ada parenting support dari pihak BOD, dari pihak sekolah juga nanti perlu juga membuat webinar di level sekolah dan juga di level guru. Jadi semua guru, semua fasil siap-siap tadi naik perannya bertambah lah gitu ya. Insya Allah dengan perannya lebih besar tadi, pahalanya lebih besar insya Allah. Itu mungkin tentang gambaran tentang home based learning gitu ya. Tolong diingat, ini jadi benderanya kita menjawab tantangan, kita tunjukkan kepada semua orang tuanya SAI, kita tunjukkan kepada semua sekolah, kepada dunia bahwa nggak masalah buat kita. Mau 6 bulan ke depan sekolah ditutup, kita punya home based learning, innovation mode, SAI inovasinya SAI dalam pembelajaran ini gitu ya. Itu mungkin, dan memang saya tahu, saya yakin tugas berat sudah menanti kita semua, Bapak Ibu guru terutama di garis depan, karena yang akan interaksi dengan orang tua, yang akan interaksi dengan anak-anak nanti Bapak Ibu guru, yang akan home visit juga Bapak Ibu guru.
tugas besarnya di Bapak Ibu guru gitu ya. Makanya kami titipkan semua SI ini kepada pundak Bapak Ibu guru semua gitu ya. Dan semoga beberapa injection ini bisa jadi spirit injection buat Bapak Ibu guru semua gitu ya. Di garda terdepannya SAI, yang saya kutip dari omongan Bang Nendo kemarin gitu ya. Apabila orang tua sudah menerima pemikiran sekolah alam, maka kendala terbesar sudah bisa diatasi. Jadi kendala terbesar kita ya tadi bisa jadi setelah mindset kita sebagai guru adalah di orang tua. Mindset orang tua gimana nih? Tapi kalau orang tua bisa menerima mindsetnya home based learning, mindsetnya SAI, maka masalah terbesar sudah bisa diatasi. Jadi semangat Bapak Ibu guru semua untuk menjalani home based learning ini selama 6 bulan ke depan kurang lebih. Nah kemudian ini juga yang saya caption dari yang disampaikan oleh Pak Iskandar kemarin, problematika pendidikan di zaman modern saat ini adalah ilmu dan guru sudah menjadi syarat profesional gitu ya. Profesional itu apa? Datang pagi cek log, kemudian sore hari pulang cek log gitu ya. Itu profesional. Selama jam itu kemudian dia bekerja optimal lah gitu ya. Dan itu ternyata jadi problematika sebenarnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menghadirkan guru yang seutuhnya? Guru zaman, guru kehidupan gitu ya. Guru gak cuma di kelas, gak cuma di sekolah, tapi juga guru everywhere, every time gitu ya. 24 jam non-stop. Guru buat keluarga kita, guru buat istri kita, anak-anak kita, guru buat partner kita, guru buat murid kita dan semuanya. Inilah guru kehidupan yang sebenarnya guru kehidupan yang hakiki gitu ya. Dan kita simpan dulu semua syarat-syarat profesional tadi, kita tunjukkan bahwa kita adalah guru-guru yang layak disebut sebagai guru kehidupan. Kemudian injeksi yang ketiga, ini guru saya luar biasa tadi pagi. Saya banyak diskusi dengan beliau selama pandemi ini gitu ya. Meloni. Dalam pendidikan seorang guru berupaya lebih dari sekedar hadir. Namun iya, itu orang lagi ini kasar banget. Aku jadi terharu juga Pak Lutfi. Dalam pendidikan seorang guru harus berupaya lebih dari sekedar hadir, namun menjadi semoga bisa menginspirasi. Kita nggak cuma hadir, tapi kita benar-benar menjadi guru. Cek. Kita berharap Pak Lutfi bisa menenangkan diri dulu sesaat ya. Insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang kita mimpikan,
bukan hanya sekedar hadir, tapi menjadi memang dua kata yang berat ya. Oke, bagaimana Pak Lutfi? Sudah ini ya, berharap dari beberapa slide tadi yang ditampilkan, insya Allah nanti bisa di-share oleh Pak Lutfi dan tim OKA. Kita sambil menunggu Pak Lutfi bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Memang banyak hal yang terjadi begitu cepat dan kita harus membuat sebuah keputusan yang besar, dan itu kita memang harus bersama-sama melakukannya. Saya bisa membayangkan amanah yang besar ada di pundak Pak Lutfi saat ini bersama tim prinsipal. Saya bisa membayangkan bahwa dalam 1 minggu, 1 bulan kita harus melakukan percepatan, harus membuat keputusan strategis segera, yang kadang mungkin sulit dipahami oleh teman-teman ya, tapi kami harus segera bergerak, dan saya bisa membayangkan apa yang berkecamuk di dalam pikiran dan beban yang saat ini ada di Direktorat Pendidikan dan tim untuk merealkan ini di bulan Agustus, insya Allah. Mudah-mudahan Pak Lutfi udah bisa. Oke, mungkin pembagian di kita sambil Pak Lutfi menenangkan diri ya. Kita sudah ada pembagian grup. Nanti kita akan bersiap-siap, teman-teman selamat bisa bekerja nanti di ruang Zoom-nya masing-masing. Mungkin insya Allah sudah ada dengan prinsipal dan tim OKA di direktoratnya. Silakan memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan hari ini dan melanjutkan raker kita. Saya kembali ke Dian dan Diani. Baik, terima kasih Miss Mimi dan juga Pak Lutfi tadi atas penjelasannya terkait home based learning. Pak Lutfi ya sebagai Director of Operational and Education of SAI.